Nah, selamat datang kembali di pertemuan ke-9 ya, terkait bahasan face recognition kita. Setelah sebelumnya kan di 2 pertemuan sebelumnya kita belajar bagaimana caranya menggunakan Keras untuk membangun model face recognition yang lebih baik daripada algoritma machine learning sebelumnya yang ada di OpenCV ya. Nah, dengan menggunakan Keras kita bisa mentraining contohnya di kasus face recognition dengan lebih proper, terukur, dan tentu saja bisa di scale up gitu ya. Berapa banyak dataset yang kita punya gitu ya, masih bisa diolah dengan hasil yang bagus gitu ya di dalam Keras gitu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan Mas, di model yang dihasilkan itu kan ukurannya lumayan besar ya. Ini saya coba Iya, copy Mas. model yang kemarin kita create, cuma ini saya running lagi sehingga kalau nggak salah kan kemarin kita running hanya untuk 3 epoch ya. Ini sebelumnya saya udah running lagi kurang lebih 10 epoch atau berapa ya. Nah, ini model yang dihasilkan ini yang namanya model CNN Face Recognition.h5 ini yang dalam format HDF5 ini. Size-nya ini sekitar 18 megabyte ya. Yang mana ini lumayan besar gitu, apalagi kalau misalkan target implementasinya itu kita di device kecil semacam Raspberry Pi atau ya bukan di server yang speknya tinggi gitu ya. Nah, sehingga kita perlu membuat modelnya menjadi lebih optimal untuk proses inference namanya itu ya. Jadi ketika dipanggil si modelnya itu bisa lebih lightweight gitu, lebih ringan, tapi kemampuan dia dalam merecognize itu sama seperti bundle aslinya gitu ya, yang ukurannya masih besar seperti ini gitu. Nah, tahap ini disebutnya tuh tahap optimisasi model gitu ya, agar optimize pada saat proses inference atau diimplementasikan di baik mau di server pun nggak masalah gitu ya, ataupun di device kecil gitu. Pada intinya ini akan membuat si modelnya menjadi ringan, tapi tetap si capability untuk merecognize wajah gitu ya, dia masih sama seperti model yang aslinya. Nah, bagaimana kita melakukannya ini? Ini bisa kita achieve dengan menggunakan TensorFlow langsung gitu ya. Nah, setelah sebelumnya kita berkutat di Keras, tapi akan kita bahas sedikit cara mengkonversi menjadi model yang optimize-nya saja gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kan kita training model yang kita hasilkan itu dalam bentuk .h5 ya Mas, HDFS file gitu ya. Nah, untuk menjadi model yang optimize Iya, Mas. kita perlu convert menjadi satu format namanya itu .pb Mas gitu ya. Itu TensorFlow Protobuf gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari malam ini gitu ya. Pertama itu terkait OpenCV DNN ya, terus mengkonversi keras model yang .h5 ke TensorFlow.pb gitu ya. Optimisasi modelnya, terus apply si hasil optimize modelnya di OpenCV DNN. Nah, apa itu OpenCV DNN ya ini? Jadi kita bisa merunning model TensorFlow atau Keras gitu ya, tanpa menggunakan Keras ataupun TensorFlow. Nah, jadi kita langsung running tok menggunakan OpenCV gitu. Keuntungannya apa? Benefitnya apa? Tentu saja kita nggak perlu banyak library dan tentu saja kita tahu kalau library TensorFlow ataupun Keras itu kan lumayan berat gitu ya. Kalau kita running menggunakan OpenCV, tentu saja sistem yang kita bangun bisa lebih ringan gitu. Itu ide pertamanya. Setelah kita berkutat di permasalahan optimisasi model, nah kita bisa implementasikan dengan Flask ya. Flask ini kan micro framework untuk web development di Python ya. Opsi lainnya ada Django, tapi paling simpel kita bisa pakai Flask. Kita akan mencoba real time streaming. Kalau sebelumnya kan GUI desktop gitu ya, Mas. Kita akan coba real time streamkan ke browser Iya, gitu ya. Mas. Jadi katakanlah Masnya servernya di AWS gitu ya. Selama kan kita punya domainnya, kita bisa akses hasil real time streamingnya bisa kita lihat di komputer klien dimanapun gitu. Istilahnya kayak begitu idenya. Jadi kalau kita deploy sebagai Flask app gitu ya, sebagai web app, tentu saja lebih scale Iya. up gitu ya, dibandingkan kalau kita deploy sebagai desktop app. Gitu. Oke, kita mulai nih di bahasanya tentang pertama apa itu OpenCV DNN gitu ya, library atau sub library di dalam OpenCV yang akan nanti digunakan untuk merunning model yang udah optimasi nih. Nah, ini OpenCV DNN ini otomatis udah ada di OpenCV yang kita install nih Mas, tapi compatibility-nya itu hanya ada di OpenCV 3.3 ke atas. Karena
harusnya sih di update yang sekarang kita udah menggunakan versi OpenCV 4 ke atas ya. Ini aman ya, kita bisa menggunakan OpenCV DNN di existing library OpenCV yang kita punya. Nah, ini lebih lengkapnya tentang OpenCV DNN bisa dilihat di sini, dia ada apa aja, kemampuannya apa aja gitu ya. Dan ini apa istilahnya? Apa sih OpenCV DNN ini? OpenCV DNN ini, Mas, memungkinkan kita untuk melakukan proses inferensi ya, atau forward pass gitu ya, untuk model-model yang telah di-training atau pre-trained model ya, menggunakan beragam framework terkenal gitu ya. Jadi kalau kita punya model di framework-framework ini, kita bisa running itu di OpenCV DNN tok tanpa menggunakan library-library ini lagi gitu. Jadi dependensi ke library-library yang huge ini, yang besar ini, itu bisa hilang gitu. Yang penting kita punya file modelnya bisa dibaca sama si OpenCV DNN. Yang mana ini pasti menjadi lebih simple ketika di running gitu ya, maksudnya di inference gitu, di apply ke aplikasi atau consumer system lainnya gitu ya. Nah, ini framework yang terkenal yang bisa dikonsum oleh si OpenCV DNN modelnya itu pertama Caffe, TensorFlow, Torch, Darknet, atau yang kita tahu ini frameworknya punya YOLO ya. Model yang pokoknya yang hasilnya tuh ONNX gitu ya. Ini pasti bisa dibaca oleh si OpenCV DNN. Ini ada banyak sekali framework yang support outputnya ONNX format gitu ya. Nah, tapi pada intinya si OpenCV DNN bisa support model-model yang dikeluarkan dari framework terkenal seperti ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Mas? Berarti itu kita harus kayak kemarin itu dulu ya Mas, baru nanti formatnya dirubah gitu ya? Iya, betul. Jadi nge-training modelnya tetap kita lakukan di Keras, di TensorFlow, atau di framework manapun. Once Ya. kita punya modelnya nih, contohnya kalau pakai Keras kan .h5 ya, Mas? Iya. Nah, itu kita bisa apply, kita masukkan ke OpenCV DNN. Gitu. Jadinya seperti itu. Jadi workflow-nya seperti ini. Kita punya dataset, kita training di framework, contohnya TensorFlow ataupun Keras gitu ya. Kita punya modelnya kita optimize, baru kita apply ke OpenCV DNN. Gitu. Baru digunakan sebagai oleh si OpenCV DNN. Gitu. Itu hanya untuk mengurangi pemakaian memori si Betul. modelnya. Jadi lebih optimize lah. Untuk Konsumsi memori di sistem jadi lebih sedikit karena tadi kan modelnya akan lebih lightweight ya, lebih kecil ukurannya dan pemrosesannya akan dibuat sesimpel mungkin, tapi kemampuan kognitifnya atau kemampuan recognition itu masih sama seperti yang originalnya. Makanya kita perlu tahap optimisasi ini gitu. Oh gitu. Oke Mas, oke paham. Nah, alur optimisasinya seperti apa gitu ya? Karena kalau dilihat di atas ini Mas, kan dia nggak ada Keras ya, adanya cuma TensorFlow. Iya. Karena Keras ini sebenarnya wrapper untuk TensorFlow. Keras ini kayak kulit gitu ya, yang pada intinya di belakangnya itu manggil fungsi-fungsi TensorFlow lah, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga model yang si asalnya dari Keras .h5 ini, kita harus bisa convert paling dekat itu ke formatnya TensorFlow. Nah, TensorFlow ini formatnya tuh protobuf atau .pb ya. Alur konversinya sehingga nantinya bisa dikonsum oleh si OpenCV DNN. Pertama kita harus convert dulu si model Keras yang .h5 ke TensorFlow format atau .pb. Nah, setelah kita convert ke .pb, kita lihat dulu graph modelnya. Karena kita perlu lihat beberapa layer namingnya gitu ya, layer input dan outputnya. Setelah kita tahu layer input dan outputnya dari graph TensorFlow PB-nya, kita bisa convert ke frozen mode ya. Si modelnya itu disebutnya itu kita alihkan ke frozen mode si .pb-nya ini ya. Ketika dia dalam mode frozen, nah kita bisa lakukan proses optimasi gitu ya, agar nanti si modelnya itu bagus pada saat proses inference. Nah, tahap-tahap ini seperti apa? Nah, kita akan lakukan di tahap selanjutnya. Kita akan mulai dari proses konversi dari .h5 ke .pb ini, Mas. Tentu saja di sini kita akan coba import Kerasnya dan TensorFlow-nya ya. Di sini saya menggunakan Keras versi 2 dan TensorFlow juga versi 2 ya, 2.1. Kerasnya 2.3.1 ya. Kalau Masnya mungkin ya mirip-mirip harusnya ya di TensorFlow Iya Mas. 2.1 juga ya. Ini bisa Iya. dilihat ya kalau nge-import TensorFlow aja lumayan lama kan. Nah, inilah idenya kenapa
lebih bagus semuanya pakai OpenCV-DNN gitu tanpa melibatkan library ini lagi. Oke, setelah ini kita akan coba baca model yang di pertemuan sebelumnya udah kita training, si model CNN Face Recognition.h5. Nah, ini ngeload modelnya pakai TensorFlow ya. Nah, di dalam TensorFlow ini ada Keras lagi sebenarnya. Jadi selain kita bisa install via Keras langsung gitu ya, kita bisa juga manggil Keras di dalam TensorFlow seperti ini. Jadi TF depannya .keras. Artinya kita manggil Keras yang ada di dalam TensorFlow. .models ya. Nah, di sini ada sebuah function namanya load model gitu, untuk ngebaca model yang sebelumnya udah di-save dalam format HDF5 ya. Nah, ini tinggal masukkan aja nama modelnya ya. Nah, kita tampung objek modelnya dengan nama model. Seperti ini, kita lihat ya. Ini baca model yang 18 MB aja sama si Keras. Ya lumayan lama lah segitu ya. Ini kita bisa lakukan save ulang gitu ya. Tapi ini berbeda kalau kenapa udah dibaca malah di-save gitu ya. Nah, ini karena dia akan menghasilkan format baru nih ketika dipanggil dengan cara .save. Nah, ini kita taruh namanya tuh TF model ya. Nah, TF model ini nantinya akan menjadi folder, Mas. Berbeda kalau sebelumnya kan kalau dibahas di bagian Keras di pertemuan sebelumnya kan model.save, di sini kita taruh .h5 ya. Iya. Kalau kita taruh .h5 belakangnya, kita tambahin extension, artinya kita akan nge-save ya si Keras akan merecognize gitu ya. Oh, ini dia pengen nge-save sebagai .h5 nih. Tapi Jadi kalau file kita ya, Mas? betul jadi file HDF5 gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita tulisin nama doang, nggak ada extension apapun, si Keras bisa merecognize, oh dia pengen nge-save sebagai folder nih. Istilah formatnya disebut saved mode ya. Saved model gitu ya. Saved model format. Ya, dia ada folder, di dalam foldernya itu ada beberapa file gitu. Tinggal kita running aja. Nah, harusnya di sampingnya juga udah ada ya. Nah, ini warning ini abaikan aja. Ini karena memang compatibility version ya. Karena fungsi Keras yang kita pakai, TensorFlow yang kita pakai harusnya udah bisa kita upgrade lagi ke yang lebih baru. Tapi nggak masalah, harusnya masih work. Nah, ini ada folder yang barusan di-create sama si model.save-nya, si TF model. Nah, kalau kita buka, di dalamnya ini ada file-file yang intinya memang ciri khas TensorFlow, Mas. Bisa dilihat di sini ada saved model.pb ya. Nah, ini kalau dilihat, Mas, size-nya itu cuma berapa nih? 199 KB. Kecil banget kan? Dibandingin yang sebelumnya yang si .h5-nya yang 18 MB. Ya. Nah, di luar itu juga ada data-data lain, aset-aset lain. Jadi memang kalau kita belajar TensorFlow baru paham nih, ini variables.index bla 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 ini buat apa gitu ya. Tapi karena kita sekarang hanya sekilas untuk tujuan inference gitu ya, ini tidak akan kita sentuh. Kita fokus aja di bagian saved model.pb-nya. Ini yang akan kita gunakan selanjutnya. Ini kita bisa cek juga menggunakan command inline seperti ini. Ini ada ya, saved model.pb-nya. Nah, setelah barusan kita convert dari .h5 ke .pb seperti ini, Mas. Kan sesuai dengan diagram ini, kita akan coba lihat dulu model graph-nya nih. Kita akan view input dan output model graph-nya atau si .pb-nya. Untuk melakukan hal ini, kita perlu TensorFlow lagi ya. Ini ada sebuah function namanya convert variable to constant V2 ya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk boleh dibilang semacam menginspect lah ya. Si graph filenya ini, si .pb-nya ini, kita untuk intip isinya apa aja gitu ya. Karena pasti di dalam si .pb ini menaruh informasi layer pertamanya itu apa, layer keduanya itu apa, ketiganya apa, nilai bobot di layer pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya berapa. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, caranya kita bisa gunakan convert variable to constant V2 ini. Nah, selanjutnya kita load kembali. Kita load kembali yang tadi si satu folder TF model ini, Mas. Ya, yang udah sebelumnya di-save pakai model.save ya. Kita load dengan TF. Nah, ini saved model ya. Kenapa kalau tadi TF keras load model, kalau sekarang bedanya tf.saved model.
pure TensorFlow gitu, ngebaca modelnya pure dengan tekniknya TensorFlow. Kenapa ini saved model? Karena si folder TF model ini adalah folder yang disebut dengan saved model format ya. Ada PB-nya, ada variable, dan ada asetnya. Nah, .load ini untuk langsung aja kita masukkan nama foldernya, lokasi si saved model formatnya ya. Ini kita bisa running seperti ini. Nah, ini kita kasih nama, simpan dengan objek namanya importer ya. Nah, di dalam importer ini dia ada ada metode namanya signature. Nah, di signature ini kita bisa masukkan key namanya serving default ya. Di dalam serving default ini, Mas, dia akan memberikan informasi terkait detail graph yang ada di dalam file.pb ini. Graph-nya itu apa gitu ya? Graph ini berisi informasi susunan layer, informasi terkait layer, data ya istilah weight, nilai weight, bobot yang ada pada model gitu ya. Nah, ini kita tinggal running. Nah, di dalam infer ini kita bisa inspect menggunakan function si converter variable bla 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 ini ya. Nah, setelah dibaca infer objeknya ini kita kasih namalah si f gitu ya. Nah, dengan ini kita bisa gunakan sub modulnya lagi, ada si .graph, terus ini adalah .asgraph dev ya. Nah, di dalam graph dev-nya ini baru ada sebuah metode namanya node ya. Di tiap node-nya ini menyimpan nama layer dan op-nya ya. Nah, ini kalau kita running kita bisa lihat nama-nama layer. Nah, ini kan paling pertama layernya konvolusi 2 dimensi 5 input ya. Paling terakhir ini layernya namanya identity gitu ya. Kurang lebih segini gitu. Selain ini juga ada banyak lagi ya informasi lain di N ini ya. Kalau misalkan kita mau print keseluruhan juga bisa aja, tapi akan berat sekali gitu ya karena ada matriksnya juga, ada matriks weight-nya dan lain sebagainya gitu. Tapi kita cukup fokus ke nama tiap node gitu ya yang ada di dalam graph-nya gitu ya untuk mencari input dan output-nya. Tentu saja kalau input dan output-nya itu ada di paling awal dan di paling akhir. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau di dalam model saved model.pb ini, Mas, input node-nya adalah conv 2D 5 input dan output-nya adalah identity. Nah, gitu ya. Tahapnya sekarang kita udah selesai, kita udah tahu inputnya conv 2D 5 input, outputnya si identity. Setelah kita tahu input dan outputnya, terus ngapain gitu ya. Nah, ini kita akan coba untuk convert ke frozen mode dan dilanjutkan ke optimize untuk agar modelnya bisa berjalan dengan bagus gitu pada tahap proses inference gitu ya. Ini kita satukan dua tahap di atas ini ya. Convert ke frozen model dan optimize model untuk inference. Nah, caranya gimana? Dengan setelah barusannya kita tahu layer input dan output pada graph saved model.pb, nah kita bisa gunakan sebuah function dari TensorFlow langsung gitu ya. Ini ada namanya tuh optimize for inference sleep ya. Ini kalau kita running. Ini fungsinya buat ngeoptimasi model yang kita punya ya, model graph yang kita punya si .pb ini ya. Nah, ini objek variabel konstannya yang sama seperti di atas kita baca ulang, kita define graph dev-nya lagi seperti di atas. Tapi di sini kita nggak untuk mencari nama input node, output node, tapi kita gunakan si optimize for inference lib ini ya yang kita import di sini untuk digunakan dalam proses optimize for inference. Nah, kita masukkan dia ada 4 parameter ya. Graph dev-nya atau istilahnya struktur dari graph modelnya si .pb-nya ini yang kita udah convert dengan menggunakan convert variable bla 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 ini. Nah, di sini parameter kedua dan ketiga adalah layer input dan layer output-nya. Makanya kenapa di tahap sebelumnya kita perlu cari tahu dulu nama layer input dan layer output-nya di dalam si saved model.pb. Nah, karena kita perlu put di sini nih, Mas. Nah, kalau layer parameter yang terakhir ini adalah data type untuk si graph dev yang kita load ini ya. Ini kita set standar ya kalau di model definition sama seperti kayak di OpenCV ya. Dia merujuk ke float 32 semuanya. Ini juga kita gunakan stylenya si TensorFlow ya. Kalau mendefinisikan float 32 tf.float32 as.type enum ya.
Setelah ini graph depth-nya barulah kita simpan ke dalam .pb ya, tapi kita kasih nama frozen graph, di mana si model ini tentu saja udah optimize, udah lebih lightweight daripada yang sebelumnya yang size-nya 18 MB ya. Nah ini kalau kita running, dia akan nge-create file baru namanya frozengraph.pb ya. Ini harusnya lokasinya ada di atas. Nah yang ini ya. Nah bisa dilihat ini size-nya lebih kecil dari yang awalnya 18 MB dalam bentuk format HDF5 ya Mas, yang dihasilkan oleh si Keras. Setelah kita barusan lakukan step-step untuk melakukan optimisasi model ke dalam format protobuf-nya atau .pb-nya TensorFlow, kita sekarang menghasilkan model yang lebih optimize dengan size 6,1 MB saja. Gitu ya. Bisa dibilang ini mereduksi sepertiganya ya. Jadi yang tadinya 18 MB jadi 6 MB. Nah, karena sekarang udah optimize, harusnya kita bisa konsum dengan OpenCV DNN gitu. Nah, itu udah tuh semua tahap yang kita lakukan untuk proses optimasi model dari yang awalnya .h5 menjadi frozengraph.pb. Dia udah berformat protobuf, dia juga udah dalam bentuk frozen mode, dan udah kita optimize dengan menggunakan function-function yang ada pada TensorFlow. Si optimize for inference lib ini gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita implementasikan ke OpenCV DNN? Itu Mas yang tadi looping names dan OP-nya itu, yang OP-nya saya kurang paham Mas. Oh bagian ini ya? Nah itu ya. Nah, iya yang di OP-nya itu. OP-nya ini buat apa gitu ya? Mungkin kalau biar enak, biar kelihatan kalau saya print semuanya ya. Sebenarnya di graph dev ini ada apa aja gitu kan? Iya. Graph dev nih kalau saya kayak gini ini Mas. Graph dev ini tuh boleh dibilang model.pb tapi diserialisasi gitu ya. Kita bisa kita bisa cek isinya gitu ya dalam bentuk ya tekstual gitu ya. Kalau aslinya kan dalam bentuk binary pasti dalam format heksadesimal gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam bentuk graph dev, kita bisa lihat graph definition nih. Mulai dari susunan layer, terus bobot di layer berapa itu bisa kelihatan. Nah ini contohnya ya. Jadi di si graph dev ini atau ini kalau di dalam TF model kan ada .pb ya. .pb ini kalau dibaca dalam bentuk graph definition gitu ya, dia akan menghasilkan bentuk seperti JSON atau dictionary lah kalau di Python ya. Nah, dia ada objek ada key paling awal tuh node ya, menandakan ya node blok dalam dalam graph gitu ya. Node pertama ini tentu saja isinya pasti layer ya. Namanya di sini bisa dilihat conv 2D 5 input. Makanya kenapa tadi di bawah itu kita ngaksesnya itu pakai, ini saya enable scrolling dulu biar enak. Nah, di sini kita dari graph dev.node di node-nya ini kan ada key name ya. Nah, karena di sini bisa kita lihat nama layernya conv 2D 5 input. Nah, op-nya ini adalah contohnya kalau input itu biasanya namanya placeholder ya. Atributnya ada macam-macam, data type, value-nya apa, dan di sini ada atribut-atribut lain ya. Ukurannya berapa inputannya. Nah, ini sesuai dengan yang kita definisiin dulu. Kalau gambar yang kita masukkan ke modelnya itu 50x50 kan? Nah, di sini juga ada informasinya. Dan ini ada node selanjutnya, stateful partitional call. Kalau ini saya kurang paham ya. Karena memang mungkin desain grafnya si TensorFlow ya. Dia ada detail-detail lainnya. Ini ada tensor kontennya seperti apa gitu ya. Atau si weight-nya, tapi ini masih dalam bentuk heksadesimal ya. Kalau kita decode mungkin lumayan banyak. Dan keseluruhan layer. Strukturnya seperti ini. Gitu. Kurang lebih intinya teknik ini tuh membantu kita melihat isi dari file .pb yang kita create, yang kita hasilkan dari yang sebelumnya .h5 gitu. Iya Mas, paham Mas. Jadi yang diambil node-nya terus dia dari dalam node ini ada key name gitu ya. Iya, name dan OP-nya itu diambil ya. Betul. Kita fokus di name-nya, kita lihat name paling awal dan yang paling akhir adalah nama layer awal dan nama layer ujung di modelnya.
Karena kan model ini dibayangkan kayak istilahnya kayak chain gitu ya, rangkaian dari awal ke ujung teh nyambung gitu ya. Nah, dengan kita tahu awal dan ujungnya, kita bisa gunakan si function optimize for inference ini karena dia required untuk kita masukkan input layer dan output layernya. Iya Mas, paham Mas. Sip. Nah, setelah barusan kita berhasil nih melakukan optimisasi model dan terbukti hasilnya ini modelnya kereduksi ya. Tapi ini tentu saja kurang pas kalau kita nggak tes langsung, benar nggak bisa lebih cepat dibandingin yang sebelumnya ya. Ini kita coba running. Tentu saja kita import seperti biasa OpenCV, OS, NumPy, Matplotlib gitu ya. Ini OpenCV-nya kita cek. Kalau di sini saya pakai versi 3.3.1 ya. Harusnya ini kita gunakan tadi berapa ya? Pakai yang 3.3 ke atas ya. Otomatis kalau yang di saya di sini ini nggak bisa. Saya coba ganti dulu kernel. Nah, ini saya ganti pakai yang ada OpenCV yang lebih atas gitu ya. Nah, oke, sekarang kita import ya. Setelah saya barusan ganti Jupyter Lab kernelnya ke yang versi OpenCV yang lebih tinggi. Dan selanjutnya kita cek versi OpenCV-nya ya. Selagi nunggu beres, nah ini kita lihat ya, 4.5 ya, udah terbarunya nih. Nah, selanjutnya kita define label name-nya. Ini adalah nama-nama kelas yang ada pada model CNN Face Recognition.h5 ini ya. Kalau Masnya nanti pengen nambahin dataset Masnya, tentu saja di running dulu yang pertemuan 8 ya, untuk ngasilin model CNN yang baru gitu ya. Terus lakuin optimisasi, ya baru tambahin lagi di sini gitu ya, label selanjutnya. Nah, ini kita definisiin manual seperti ini, tapi untuk di selanjutnya kita bisa buat persisten di dalam file CSV lah ya, biar lebih enak. Nah, selanjutnya kita baca si model yang udah optimize-nya ini dengan menggunakan OpenCV DNN. Nah, gimana cara nge-load model di OpenCV DNN? Ini tinggal panggil cv2. Tentu saja ada di dalam modul DNN ya, cv2.dnn. Nah, di sini ada metode readNet gitu ya, untuk ngebaca neural network model ya. Nah, kita tinggal masukkan nama modelnya ya. Di sini ada .pb gitu ya. frozengraph.pb ya. Nah, si readNet ini apa ya? Si readNet ini dia sebenarnya defaultnya ada 2 inputan, model name-nya dengan configuration. Tapi ini nggak mandatory ya, kalau configuration kita boleh masukkan, kalau nggak. Karena kita cuma punya frozen graph model.pb-nya saja, kita cuma ya tinggal masukkan aja nama modelnya saja gitu ya. Kalau kita belajar lebih dalam tentang TensorFlow, nanti kita bisa tahu konfigurasi yang ada pada TensorFlow ya. Nah, selain .pb, si readNet di OpenCV DNN ini dia udah pinter. Dia bisa nge-recognize tipe-tipe atau format extension file lain ya yang dihasilkan oleh beragam Firefox terkenal. Jadi kita nggak perlu pusingin satu function si readNet ini, dia bisa baca model Caffe, model TensorFlow, model Torch, model Darknet, model DLDT gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Ini configuration-nya juga masing-masing ya. TensorFlow ada PBTXT, kalau Caffe ada ProtoTXT, dan kalau Darknet ada CFG gitu ya. Nah, ini format-format yang bisa disupport. Kita nggak usah pusingin lagi kalau untuk TensorFlow apa, kalau untuk framework lain apa. Tinggal pakai ini aja, si OpenCV yang handle. Di belakangnya sebenarnya udah metode spesifiknya ya, untuk masing-masing format model ini gitu ya. Bisa kita gunakan langsung ini, ataupun yang lainnya gitu ya. Kalau TensorFlow berarti gunakan cv2dnn readNet from TensorFlow. Tapi karena udah ada function wrapper-nya lebih mudah, kita tinggal masukkan aja si function seperti ini. Nama modelnya apa? Nah, ini kita bisa taruh di objek namanya net gitu ya. Ini cara ngeload model di OpenCV DNN. Nah, setelah barusan kita ngeload model, Mas, kita bisa set kalau di OpenCV ini ada namanya tuh backend dan targetnya ya. Backend dan target backend-nya gitu ya. Ini memungkinkan kita menggunakan OpenCV gitu ya. Biar kalau misalkan contohnya kalau misalkan Masnya punya server yang dia ada GPU-nya, ataupun kalau misalkan kita perbedaan running di Raspberry dengan di Jetson Nano gitu ya. Kalau di Jetson Nano karena dia ada GPU-nya, kita bisa set
nanti targetnya menggunakan GPU gitu ya. Kalau misalkan menggunakan ya Raspberry kan cuma bisa dioptimis CPU-nya aja ya. Kita bisa menggunakan target CPU. Seperti itu idenya. Jadi nanti tentu saja kalau di running di NVIDIA Jetson Nano gitu ya, dia akan lebih mengoptimalkan kemampuan hardware-nya gitu. Ada GPU, dia bisa akses gitu capability dari GPU-nya. Kalau di Raspberry bisa kita set hanya CPU saja seperti ini. Kalau di NVIDIA Jetson Nano ini kita bisa tes menggunakan DNN target GPU gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau backend ini memungkinkan pemrosesannya gitu ya. Oh, di runningnya di GPU atau di CPU, tapi backend pemrosesannya sama seperti kayak Keras, backendnya TensorFlow gitu, kurang lebih seperti itu ya. Si OpenCV juga support seperti itu ya. Si OpenCV dia ada backend defaultnya OpenCV dan ada backend lain ya. Tapi kita nggak bahas di sini lebih detailnya. Untuk sekarang kita cukup pakai backend OpenCV. Salah satu backend lain yang terkenal yang bisa digunakan gitu ya, karena kita tahu kan kalau kita ingat bahasan di awal Mas, OpenCV ini kan produk dari Intel ya. Nah, backend yang terkenalnya itu dia bisa running dengan prosesor Myriad ya, atau yang kita kenal ada di device Intel Compute Stick, Intel NCS. Pernah dengar? Belum, Mas. Nah, itu bentuknya itu kayak USB, tapi dia Ya. itu kayak apa namanya? Dia ada prosesor setara GPU lah gitu ya. Bentuknya Oh stick gitu. USB. Jadi kita colokin ke Raspberry juga bisa si Raspberry-nya kayak punya GPU gitu ya. Tapi karena interface-nya USB Oh. tentu saja speed-nya jadi kehambat ya. Oke, ini saya tunjukin ya, saya browsing dikit Intel Compute Stick ya. AMP Intel Neural NCS ya. Nah, bentuknya seperti ini. Mas belum di-share screen. Nah, ini Oh udah iya keser iya. ya. Iya iya. Nah, ini bentuknya seperti Oh, USB. Pernah lihat mungkin atau belum ya? belum belum sama sekali belum. Ini kalau opsi lain, kalau kita udah terlanjur punya Raspberry, tapi kalau beli Jetson Nano kan jadi kayak beli dua kali gitu ya. Belinya paling Iya. ini, Neural Compute Stick. Kita colokin aja USB-nya ke Raspberry, ataupun bisa aja kalau komputer kita kentang gitu ya, nggak ada GPU-nya, kita bisa colok ke komputer, nanti nge-inference-nya bisa ngakses capability computing si Compute Stick ini gitu. Oh gitu. Nah, betul. Kebayang nggak maksud idenya gitu ya? Iya Jadi iya paham. proses inference-nya itu perhitungan segala macamnya itu bakal dilariin ke si USB stick ini gitu, yang disebut dengan Neural Compute Stick. Ya tentu saja ini kalau dari spesifikasinya sangar ya, walaupun USB stick seperti ini gitu ya. Dia ada apa istilahnya ya, neural apa? Nah, ini dia pakai Intel Movidius Myriad Vision Processing Unit ya, VPU. Kalau GPU itu Graphical Iya. Processing Unit ya. Kalau ini tuh Iya. kalau Intel Compute Stick ini dia ngasih jargon namanya tuh VPU ya, Vision Processing Unit. Dia apa namanya processing unit itu 4 GB ya. Bahkan ini ngalahin GPU-nya yang ada di laptop saya ya, kalau cuma 740M yang cuma 2 GB RAM-nya. RAM GPU-nya. Ini di USB stick sebesar apa sekecil itu dia punya capability memory 4 GB dan ini disebutnya Vision Processing Unit ya. Konsep berbeda dengan GPU tapi bisa digunakan untuk inference model neural network ya. Ini size-nya seperti ini ya, kecil banget. Ini Nah, colok di laptop bisa, Mas? bisa. Kalau laptopnya Pokoknya nggak ada gitu ya. ada apa? Dia itu nanti runningnya itu bareng ada framework namanya OpenVINO ya. Ada OpenVINO untuk nge-bridge ngakses si Neural Compute Stick. Nanti si OpenVINO-nya ngobrol dengan OpenCV DNN gitu ya. Kalau kita pilih backend-nya itu si Neural Compute Stick gitu. Oh. Jadi nanti kalau OpenCV default-nya kan runningnya di CPU. Kalau kita Iya. pilih backend-nya si Neural Compute Stick, lari itu prosesnya pasti ngecari si USB stick Neural Compute Stick ini gitu. Dan tentu saja lebih ngebut gitu ya. Walaupun nanti cuma di USB. Tapi ya bisa dicek harganya. Mahal juga gitu ya. Tapi memang bentuknya ringkas gitu ya. Tapi nggak semahal Nvidia Jetson Nano. Ini mungkin di kisaran berapa ya? 1 juta lebihan lah ya. Jutaan ya. Kalau kalau Nvidia Jetson Nano kan 2 jutaan lah ya. 2 juta kurang 2 jutaan lah. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang B01 itu ya, 2 jutaan. Betul. Kalau yang A mungkin lebih murah ya. Iya. Itu
Ini sebenarnya device-device kayak gini ada banyak Mas, selain ada Nvidia Jetson Nano, ada Neural Compute SIG, bahkan Google juga punya Google Coral ya. Nah, dia ada yang bentuknya USB stick ya, ada yang bentuknya seperti Raspberry. Ini kalau tadi di Intel ada istilahnya tuh VPU, Vision Processing Unit ya. Ya. Kalau di Google tuh dia jargonnya nyebutnya tuh TPU, Tensor Processing Unit, dan ini benar-benar dioptimize untuk TensorFlow kalau ini. Jadi kita running .pb-nya langsung gitu ya, nggak perlu pakai OpenCV DNN segala, bisa ngebut ini. Tapi ini harganya lebih mahal lagi gitu ya. Karena dia prosesornya unik, disebut dengan Tensor Processing Unit. Ada banyak device-device canggih. Nah ini ada perbandingannya lah ya. Oh iya. Ini NCS segede gini, Google Edge Coral TPU, Tensor Processing Unit sebesar ini, mirip Raspberry ukurannya, yang Nvidia Jetson Nano. Gitu. Iya Mas. Oke, kita lanjut Tapi ya. untuk tahap kalau untuk tahap manufacturing itu yang jagoannya yang Nvidia Iya betul. Raspberry itu lah ya. Kalau manufacturing lebih disarani sih yang ini ya, karena kan USB agak susah ya kalau USB itu. Iya. Interface-nya kan nggak kokoh gitu kan. Iya. Nah, paling pakai ini, dan ini juga udah disiapkan, dan dia bentuknya kan sodium seperti ini ya. Carrier bawahnya kita bisa customize gitu ya. Kalau ada orang yang bikin yang lebih compact, bisa kita pakai yang lebih kecil gitu ya. Karena kan inti otaknya yang berbentuk soket RAM ini kan. Iya. Nah, ini kita bisa plug ke carrier board yang lain, kecanggihannya tetap aja di bagian blok tengahnya ini gitu. Iya, iya Mas. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, setelah barusan kita intermezzo tentang backend dan target device-nya di OpenCV DNN, seperti itu tadi ya. Ini bisa kita gunakan untuk dilariin ke Intel Neural Compute Stick gitu ya. Tapi ini sekarang kita gunain yang default aja, pakai CPU dengan backend yang OpenCV aja biasa gitu ya. Ini sekarang kita juga perlu cari unconnected layer names-nya. Ini digunakan nanti untuk forward pass ya, biar dia tahu output layernya apa gitu ya. Nah, ini layer outputnya softmax ya. Kalau setelah bentuknya frozen graph. Nah, sekarang setelah barusan kita load modelnya ya. Baca modelnya dengan menggunakan CV2DNN, readnet. Terus kita set preferable backend, kita set targetnya juga. Kita cari layer outputnya. Sekarang baru nih kita baca gambarnya, kita apply ke model yang kita load barusan, Mas. Ini kita gunain function detect face seperti yang di pertemuan 8 ya. Nggak pakai hard cascade lagi, cuma crop doang. Ini ya saya gunain biar lebih lightweight aja. Terus ini saya punya satu folder test data. Ini untuk ngecek aja sih apakah benar setelah di frozen mode dan optimize gitu ya, si modelnya itu masih bisa nge-recognize file-file ini gitu ya. Colin Powell masih bisa dibaca sebagai Colin Powell dan lain sebagainya. Idenya seperti itu. Sebelum kita apply tentu saja ke live cam ya gitu ya. Nah, ini kita baca. Contohnya ini kita coba tes si Donald Rumsfeld ya. Nah, ketika ini kita baca pakai OpenCV biasa, CV2 Imred. Nah, kita crop, kita resize, kita convert ke grayscale dengan menggunakan function detect face ya, yang di sini. Ini udah RGB, udah grayscale ya formatnya, size-nya 50x50. Nah, selanjutnya di sini kita perlu convert nih, karena OpenCV DNN ini nggak bisa ngekonsum matrix NumPy NDRI langsung seperti ini ya, si IMG ini gitu ya. Nah, ini IMG ini kan kalau kita tahu size-nya kalau udah jadi grayscale 50x50 gitu ya. Ini kita perlu convert menjadi format yang disupport oleh si OpenCV DNN. Nah, gimana cara convertnya? Nah, di submodulnya si OpenCV DNN ini ada function blob from image ya. Dia jadi akan mengconvert image matrix ya yang kita baca pakai CV2 Imred menjadi format blob ya. Nah, ini kita tinggal masukkan parameternya, ada beberapa. Gambarnya tentu saja ya, yang matriks nampinya. Scale faktornya, kalau kita nggak mau scale up, scale down ya kita set aja 1, artinya kalau inputnya 50x50, outputnya juga bakal jadi 50x50, tapi dalam bentuk blob format ya. Output size-nya kita bisa masukin 50x50. Ini channelnya, main channelnya kalau mau kita kayak proses adjustment color gitu ya, mau dibikin rata-rata di nilai berapa, nah ini kita bisa atur di sini. Tapi kalau misalkan kita nggak mau gitu ya, mau true color aja apa adanya dari
gambar yang dibaca. Ini kita bisa set 0. Ini main channel 000 berarti untuk BGR ya. Dan parameter selanjutnya ini ada swap RB, crop, dan ddep gitu ya. Ini bisa dibaca. Ada untuk flag-flag tambahan ya. Ini kalau dibutuhkan aja ya. Tapi karena kita hanya menggunakan satu dimensi, swap RB ini kita bisa set ke false. Crop ini kalau misalkan kita pengen nge-crop di function blob from image, tapi kalau kita udah nge-crop di function detect face, si crop juga kita nggak pakai ya di sini. Dan depth-nya ini kita bisa atur. Kalau ingat, si MG ini kan formatnya INT 8 ya, UNT 8, unsigned 8 bit kan, nilainya 0 sampai 255. Iya. Nah, kalau ingat kan si tiap model neural network itu expect untuk si datanya itu format float 32 kan. Nah, di sini sama kita di function blob from image juga kita bisa atur type-nya ya. Ini kalau di OpenCV ada CV2, CV32F ya. Artinya float 32 gitu. Float 32 bit gitu. Jadi nanti format blob size-nya gitu ya dalam bentuk float ya 32 bit. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau kita running. Dan data blob ini secara dimensi berbeda ya. Kalau awalnya 50 kali 50, setelah jadi format blob 1,1, 50, 50. Kalau kita cek datanya ya, ini tentu saja menjadi format blob gitu ya. Jadi float lah gitu ya. Ini type-nya float 32. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait mengkonversi dari gambar original menjadi format blob menggunakan function blob from image? Belum sih Mas. Oke, kita lanjut ya. Iya, Nah, setelah kita convert baru nih bisa kita apply ke model yang kita load di atas ini. Ada di dalam objek net ini kan ya. Nah, tinggal kita panggil aja net set input, masukkan si blob filenya ya. Terus tinggal panggil aja net forward. Jadi 2 kali ya. Kalau pakai TensorFlow atau Keras atau SVM OpenCV sebelumnya kan tinggal panggil aja model.predict doang kan. Kalau di sini dia ada 2 tahap. Set input dulu, masukin blob datanya, terus baru dipanggil forward ya. Forward ini seperti kayak kita ngelakuin .predict gitu ya. Nah, masukin layer outputnya ya di atas yang kita define ya. Nah, di sini layer outputnya si softmax ini. Jadi dia bisa tahu forward ke layer output yang si softmax. Nah, outputnya dia udah ngasih tahu confidence levelnya dalam bentuk probability distribution gitu ya. 10 nilai gitu ya. Kan kalau kita cek si outputnya sama persis seperti yang kita dapatkan di pertemuan selanjutnya. Enggak 10 nilai ya, harusnya ada 13 ya, karena ada 13 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sorry. Ada 13 nilai ya. Nah, di sini bentuknya probability distribution, nilainya 0 sampai 1. Untuk mencari ini hasil prediksinya itu untuk yang siapa, yang namanya siapa, kita cari nilai probability yang paling besar. Ini bisa kita gunakan function numpy.argmax ya. Kita cari yang paling maksimum dan kita balikin indeks di nilai paling maksimum tersebut gitu ya. Nah, ini kita bisa dapatkan indeks di output list yang paling maksimum. Kalau nilai confidence-nya gampang, tinggal max aja kan. Kita cari nilai aja yang paling maksimum. Karena nilainya baru 0 sampai 1 ya kita kali 100 biar jadi persentase ya. Iya. Nah, langsung kita bisa imshow seperti ini. Dan ini harusnya sih masih oke, masih nge-predict. Nah, ini dana Ramsfield ya, sesuai dari gambar aslinya. Gitu. Dan ini confidence levelnya 100%. Coba kita gunakan gambar lain yang si Colin Powell ya. Colin Powell. Nah, coba file yang ini ya. Yes. Nah, ini kita baca, terus kita convert ke blob, set input, forward, outputnya, kita cari indeks dan confidence levelnya, kita tampilin. Iya, betul. Ini Colin Powell. Confidence levelnya masih 100%. Jadi harusnya ini, si modelnya masih sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba apply ke video frame ya, untuk make sure bisa nggak dia nge-recognize wajah saya gitu ya. Ini saya
pakai function yang sebelumnya kita gunain ya. Cuma di sini tetap pakai detektornya hard cascade ya, untuk sementara. Nanti mungkin besok kita akan pelajari yang teknik lain di pas bagian transfer learning ya. Iya, Mas. Ini setelah kita baca load detektor phase-nya, nah kita load juga model jadi ini kayak keseluruhan kode utuhnya gitu ya. Load model frozen graph-nya yang udah optimize, apply ke OpenCV DNN, readnet, set backend, set target backend, cari output layer, nah terus panggil video frame, tiap frame-nya kita proses. Nah ini gambarnya di crop area wajahnya ya, dari XYWH-nya dari yang detect multiscale-nya si hard cascade ya, udah di crop, kita resize 50x50, ini biar sesuai dengan dataset yang kita gunakan sebelumnya, karena semuanya kita resize jadi 50x50 ya, si lokasi wajahnya. Terus kita masukkan ke CV2 DNN blob frame image untuk mengconvert yang face IMG ini menjadi format blob. Terus kita set input dan forward untuk menghasilkan confidence level dan index. Kita cari confidence level dan indexnya menggunakan argmax dan max. Nah ini kalau confidence levelnya di atas 70, saya kasih threshold ya, baru saya tulisin aja berapa persen gitu ya. Namanya siapa gitu ya. Ini kan ada di labels gitu ya. Labels itu yang isinya tadi ini, nama-nama di atas yang kita define di sini ya. Nah, indeksnya tinggal dimasukin hasil prediksinya dari model berapa. Jadi kan nanti ke print namanya ya, confidence levelnya. Gitu. Kalau di bawah 70 ya kita tulisin enak. Ya bisa aja lah kalau misalkan mau 50 juga boleh gitu ya. Terserah, ini boleh. Kita bisa berapapun ya, atau 50 terlalu jelek misalkan 60 gitu ya. Jadi kalau yang di bawah 60 itu dianggapnya enak aja gitu ya. Ini kita bisa coba running. Ini saya gunakan webcam. Bentar saya share. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kelihatan ya Mas? Iya, iya. Tapi itu ini. Pas itu ya. Ah, ini. Kadang ada salah deteksi gitu ya. Iya. Oh iya, iya Mas. Mungkin karena kalau terlalu jauh jadi Iya. Mungkin. ukuran wajah tuh jadi terlalu kecil ya. Iya. Nah, karena memang ini kita nggak menerapkan konsep kayak detect multiscale di kayak di hard cascade classifier kan, dia tuh bisa ngedetek walaupun di ukuran image berapapun kan. Ini kalau misalkan karena kita trainnya di posisi wajah ukuran segini, dia optimasinya segini gitu. Tapi ini bisa kita atasi kalau misalkan dataset yang kita feeding gitu ya, ada yang ukurannya kecil dan ukurannya besar juga gitu ya. Iya, iya. Atau kita bisa manipulasi dengan teknik yang tentu saja di datasetnya kita prepare pakai image piramid gitu ya, yang size-nya besar, kecil, kita masukin lah ke model gitu. Nanti kan dia jadi punya variasi beragam kombinasi. Mungkin pas di bagian image augmentation harusnya kita tambahin ya. Jadi paling tidak di sini proses ini kalau saya rasa proses inverse-nya itu lebih ringan dibandingkan kalau kita gunain si TensorFlow langsung ya. Mungkin Masnya bisa coba nanti dan rasakan perbedaannya dengan kode yang di pertemuan 8 dengan kode yang di pertemuan sekarang gitu. Ini kalau ditutup, nah dia jadi kacau ya deteksinya. Oke. Ini dan ini kita cuma menggunakan kalau nggak salah berapa kemarin? 70 ya. Minimal 70 wajah, terus dikalikan berapa? 20 ya, 20 diaugmentasi 20 sampel ya. Tiap sampel dikali 20. Iya, Mas. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait penggunaan si OpenCV DNN, sehingga barusan kita bisa lihat hasilnya lebih ringan di running gitu ya, dibandingkan dengan kombinasi Keras gitu ya. Dot predictnya menggunakan Keras dan kita memanfaatkan OpenCV juga gitu ya. Kalau ini di sini kodenya pure menggunakan OpenCV dan di sini kan nggak ada nih di scope manapun kita menggunakan library Keras, nggak ada gitu ya. Nah, jadi dua sel ini ya udah kode utuh nih di sini. Kurang lebih seperti itu. Tambahannya yang itu aja yang net sama dengan CV2 DNN readnet itu. Betul. Pilihannya itu aja ya.
tinggal tambahkan seperti ini. Load TensorFlow Optimize modelnya di sini. Pakai OpenCV DNN. Nah, di sininya tinggal forward forward pass menggunakan OpenCV DNN dengan caranya seperti ini. Mirip-mirip strukturnya gitu ya. Cuma ini kalau bagian video streamnya kan sama seperti sebelumnya. Bedanya ya tentu saja di bagian load model dan bagian predict modelnya. Gitu. Selalu seperti itu aja. Ini kita udah nggak usah ngelakuin tes lagi ya Mas ya? Nggak usah. Nyari berapa precisionnya udah nggak usah ya? Udah Nggak itu usah. udah di Itu keras sama TensorFlow kemarin ya? Udah betul. ya? Jadi urusannya kalau masalah mengoptimasi model gitu ya. Kalau ternyata pas di sini ada yang nggak akurat, kita balik lagi ke bagian keras. Entah itu kita lihat akurasinya, kita tentu misalkan ubah parameter-parameter layarnya ditambahin atau ditambahin datasetnya gitu ya biar lebih akurat lagi atau variasi datanya di lebih banyakin gitu ya. Nah, itu pasti di bagian kerasnya. Modelnya udah jadi baru dioptimize lagi. Nah, intinya yang di hari ini tuh kita cuma make apa yang udah kita running di proses training sebelumnya gitu. Iya Mas. Sebenarnya ada target nggak sih kita di keras tuh harus 98% dulu apa berapa persen dulu baru Minimal kita akurasi. Iya. Nah, minimal akurasi sebenarnya nggak ada rumusan. Intinya paling setinggi yang kita bisa dapat achieve itu yang paling bagus gitu. Jadi kalau misalkan kita sebut apakah 90% udah bagus, di 90% kalau misalkan kita gunakan untuk mendeteksi katakanlah jumlah kelasnya cuma 2 ya Mas, si A dan si B gitu. Itu bagus. Karena kesalahannya kan paling cuma dari 100 gambar gitu cuma salah ngeprediksi 10 gambar gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan kelasnya banyak Mas, kelasnya katakanlah ada 20. Dia cuma 90% akurasinya. Berarti kan banyak salahnya bisa kedeteksi ke kelas-kelas lain itu ada kemungkinan lebih banyak gitu dan melibatkan dataset yang lebih banyak juga kan. Iya Mas. Nah itu ketika datasetnya lebih banyak, otomatis kalau bisa akurasinya juga sangat tinggi gitu ya. Ya boleh dibilang di atas 99% kalau bisa, 98% kalau bisa gitu. Tapi kalau karena memang saya akui ya, kalau masalah optimisasi model kayak yang di pertemuan 8 kemarin itu nggak semua langsung kayak kemarin kan kita lumayan enak gitu ya, running satu kali tanpa tuning kombinasi layar apapun sebagai macamnya gitu ya, cuma ngeganti kalau nggak salah kemarin itu saya sempat demonstrasiin kalau datanya dikit dengan datanya banyak akurasinya berbeda kan. Iya. Nah ada kasus yang lebih rumit gitu ya untuk menghasilin model yang optimize harus ngerubah A B C D sampai Z baru ternyata nih kombinasinya seperti itu biar modelnya itu bagus gitu ya. Nah itu proses yang lumayan melelahkan gitu ya. Di tahap seperti itu gitu, mencari parameter yang pas, jumlah layer yang pas, dataset yang apakah cukup nggak segini gitu ya, sebanyak apa sih yang enaknya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Mas sendiri paling tinggi dapat berapa Mas? Berapa persen? Tergantung kasus. Kalau untuk kasus misalkan yang sering saya gunakan untuk OCR ya, saya pernah pakai CNN dengan hog extraction fitur gitu, fitur extraction itu bisa 98%. Jarang banget yang sampai 99%, kalaupun bisa nyampe rata-rata tuh overfitting gitu ya. Overfitting itu adalah kondisinya tuh si modelnya tuh cuma pintar untuk dataset trainingnya doang gitu ya. Dataset tesnya sebenarnya jelek gitu. Paling tinggi paling 98. Rata-rata ya 90 ke atas boleh. Tapi ada di satu kasus gitu ya, terutama kalau gambarnya itu datasetnya sedikit, karena memang susah gitu ngakuisisinya gitu ya. Terus kelasnya banyak, itu akurasinya rendah gitu. Paling waktu itu pernah saya cuma dapetin 75% gitu ya akurasinya. Karena memang datasetnya itu sangat terbatas gitu ya. Jadi ada bahkan satu kelas itu cuma punya dikurang dari 10 sampel gitu ya. Nah itu kalau udah seperti itu kondisinya ya kita bisa anggap 75% itu bagus gitu. Karena mengingat kondisi yang kita punya gitu ya. Gitu. Jadi harus direfleksikan ke kondisi dataset yang kita punya dan batasan-batasan yang kita punya juga gitu ya. Iya Mas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba nih Mas implementasiin. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita masih ngutek aja gitu ya di library OpenCV, Keras, TensorFlow dan untuk lain sebagainya. Kita akan coba langsung nih ke case intinya di 3 pertemuan terakhir ini sebenarnya kita akan combine dengan Flask ini gitu ya.
untuk membangun web app gitu ya, untuk sistem ya intinya absensi lah ya. Ya. Absensi menggunakan face recognition. Nah, tapi bagaimana kan idenya biar bisa nge-streaming ke aplikasi web gitu kan? Apakah gampang atau enggak? Bayangan kalau nge-streaming itu kan kayak video live gitu di web app, itu seperti apa kan mekanismenya ya? Nah, ini kita bisa achieve dengan menggunakan teknik MJPEG Stream di Micro Framework Flask ya. Nah, pernah dengar sebelumnya MJPEG Stream, Mas? Belum, Mas. Nah, ini kita coba akan pelajari ya sedikit dasarnya. Jadi MJPEG Stream ini bekerja dengan mekanisme server push ya. Berbeda dengan mekanisme web request standar. Kalau web request itu kan contohnya kita di URL apa namanya browser tulisin google.com. Kan si browser kita nge-request ke servernya Google ngerespon gitu kan. Iya. Satu kali manggil, satu kali juga baliknya gitu kan. Iya. Nah, kalau MJPEG Stream dia punya konsep berbeda. Dia konsepnya itu bukan request response ya, tapi dia konsepnya itu disebut dengan server push. Artinya servernya yang aktif. Kalau di MJPG Stream, satu kali kita request, dia akan ngerespon berulang-ulang kali. Terus ngerespon. Jadi kayak air aja ngalir gitu dari server menuju klien. Klien di sini berarti browser ya. Browser di laptop kita atau di di komputer manapun gitu ya. Dia akan nge-broadcast data dari server terus-menerus. Itu disebutnya tuh tekniknya MJPG Stream tuh menggunakan server push seperti itu. Nah, apa yang di-push dari server ke dalam klien atau ke dalam browser? Karena ini konteksnya untuk MJPEG Stream, tentu saja yang di-push-nya itu adalah gambar ya. Jadi satu frame gambar gitu ya dari server, ini mungkin ada ilustrasinya ya, akan dikirimkan ke browser di klien. Jadi contohnya mungkin gambar gerhana gitu ya. Jadi frame by frame tuh kayak sequence gitu ya, beriringan di punya timing tertentu. Nanti nyampe ke kliennya juga sequence-nya berurutan gitu ya. Jadi kita bisa melihat seolah-olah ya seperti video bergerak ya, seperti video real time gitu ya di dalam browser. Nah, bagaimana cara kerjanya gitu ya si MJPEG Stream ini? Jadi sebenarnya kita nggak perlu pusingin karena browser zaman sekarang ini dia bisa menghandle proses stream atau si server push dari server gitu ya. Kalau server ngirimin data bertubi-tubi terus-menerus, si browser itu langsung bisa ambil untuk pasangkan di layout web gitu ya. Nah, tapi ada persyaratannya, ada dua hal yang harus kita atur. Pertama, di server ini ketika dia melakukan respons ke server ke klien ya ke browser, type header type kontennya ini dia harus di set sebagai multipart x mixed replace dengan boundary katakanlah di sini namanya sebenarnya frame gitu ya. Nah, ini wajib kita set content type-nya sebagai multipart x mixed replace ya. Dengan seperti ini si browser akan tahu si server ini bukan menggunakan layanan request response biasa, tapi dia akan mengirimkan sequence frame bertubi-tubi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi si content type ini mengindikasikan untuk si browser biar tahu kita ingin menggunakan teknik server push gitu ya, yang mana kontennya yang akan dikirim itu adalah frame-frame gambar. Nah, di body gambar di body response-nya kita isi dengan apa? Nah, kita isi dengan data dalam bentuk buffer gitu ya, buffer byte gitu ya. Ya tentu saja hexa file atau byte format gambar yang kita punya. Tapi formatnya kurang lebih seperti ini. Diawali dengan header file frame, ada content type image/jpg ya. Nah, di bawahnya ini langsung hasil format byte dari gambar tiap frame-nya gitu ya. Jadi tiap frame itu bakal dikirimkan ke dalam browser tuh ya dengan format seperti ini. Kirimin, nanti ada gambar kedua ya format seperti ini lagi, kirimin. Nanti si yang akan merekonstruksi menjadi gambar bergerak adalah si browser kliennya. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait konsep MJPG-nya? Paham, Mas, paham. Oke, siap. Nah, karena kita akan menggunakan tentu saja kalau misalkan kita membuat aplikasi web kan perlu framework website application servernya gitu ya. Ini kita pakai Flask ya, menggunakan micro framework Flask untuk pembuatan webnya. Ini bisa diinstal via PIP seperti ini atau via Anaconda juga bisa ya. Nah, ini kita langsung aja. Saya udah pisahkan dalam satu folder. Ini ada 5 folder ya, Mas.
Iya. basic Flash, MJPG Stream, dan lain sebagainya. Kita akan coba berkenalan dengan basic Flash terlebih dahulu. Sebelumnya pernah belajar Flash di Python? Belum Mas, belum pernah. Belum pernah ya. Jadi Iya. ini kita akan coba lihat struktur apa dasarnya web app itu seperti apa gitu ya. Ini bisa dibuka nih, ada intinya. Kalau kita mau bikin web app gitu ya dengan menggunakan Flash, kita harus siapin satu script Python ya. Ini Iya. kita sekarang nggak pakai notebook lagi, Jupyter notebook lagi ya. Kita Iya. langsung pakai script Python seperti ini. Isikan kode Flash-nya di dalamnya dan sebuah folder namanya template. Di dalamnya itu adalah file-file HTML untuk nanti kita tampilkan gitu ya. Jadi aset-aset yang akan ditampilkan tuh kita put di sini. Kalau nanti ada CSS ya tentu saja kita bisa masukkan static file CSS lah atau JavaScript, kita bisa combine juga gitu. Tapi struktur Oh, sederhananya seperti ini. Ada file Python-nya yang bertugas sebagai controllernya gitu ya. iya. Ada template-nya yang akan di load di browser gitu ya. Nah, gunanya apa si app.py ini? Si app.py ini ya bertugas sebagai controller, artinya kalau di browser kita tuliskan misalkan IP port slice home gitu ya. Nah, si app.py ini akan baca, oh nih ada URL ini. Saya harus balikin template mana nih? Nah, dia akan ngerouting ke template yang misalkan index.html. Nah, makanya nanti di browser kita bakal lihatnya kalau kita akses slash home, outputnya yang index.html. Kalau ada template lain, ya tentu saja kita harus bikin routing yang banyak juga di app.py ini ya. Kalau slash user misalkan berarti di sini kita punya user.html gitu ya. Kalau punya apa namanya produk gitu ya, produk routing untuk slash produk gitu ya. Nanti di template-nya juga kita harus create product.html. Kurang lebih seperti itu. Cukup clear? Paham Mas, paham, paham. Ini kita tinggal buka file flash app.py-nya. Strukturnya sederhana. Intinya kita import dulu si flash-nya. Kita butuh sebuah modul flash dengan render template ya. Kalau flash ini untuk nge-create objek flash-nya ya, dari kelas namanya flash ya. Nah, ini untuk ngambil konteks name-nya ya. Nanti di objek app ini ada dekorator. Pernah belajar di basic Python tentang dekorator objek apa? Dekorator objek. Belum Mas. Nah, kalau intinya dekorator seperti ini gitu ya. Kita memungkinkan kita untuk mendefine function menjadi lebih fleksibel. Ini kalau misalkan kita punya kelas misalkan Flash, kita create objek dari kelas Flash gitu ya. Nah, kita bisa create dekorator. Tandanya kalau dekorator di Python, di pemrograman lain juga ada konsep dekorator juga. Tapi kalau di Python dia khusus dia ditandai dengan add awalnya ya, menandakan kalau ini tuh adalah objek dekorator gitu ya. Dekorator. Nah, di dekoratornya ini ada satu metode namanya route. Nah, di dekorator app ada metode route. Nah, ini kita kasih aja slice atau ini boleh dibilang kayak home-nya lah ya, home URL ya. Iya Mas. Nah, di dalam home ini kita bisa masukkan atau attach atau binding sebuah function gitu ya, untuk handlernya. Jadi kalau si URL slice ini di execute atau dipanggil, handlernya dia bakal ngapain? Kita bisa isi apapun di function ini, ngelakuin perhitungan A, B, C, D, Z, manggil API atau manggil model gitu, ngeprediksi sesuatu, dan kita bisa return. Returnnya tentu saja adalah yang akan kita balikan ke dalam browser kita gitu ya. Nah, untuk karena kita pengen ngembaliin template ya, kita bisa gunain function render template. Nah, tinggal panggil template name-nya. Nah, ini dia akan si function render template ini dia akan langsung nyari si folder templates ini ya. Nah, makanya dia wajib kita namain templates ya. Wajib namanya seperti ini karena si render template ini dia bakal baca di dalam satu scope folder ini ada folder templates gak? Nah, dia bakal cari index.html-nya. Makanya di sini kita cukup put aja namanya index.html tanpa perlu namain foldernya si templates gitu. Cukup lihat? Mas berarti kalau ada page yang lain itu didefinisiin di bawah indeks ini. Betul, kita bikin dekorator baru lagi, tentu saja karena untuk route baru lagi ya. Ini kita tinggal tambahin seperti ini, ya. Ini kita misalkan tambahin user gitu ya. User gitu ya. Ini ya index.html aja dulu ya, karena kita kan cuma punya satu template ya. Ini Iya, Mas. tinggal run. Nah, akhirnya tinggal kita panggil app.run. Di app.run ini barulah si web servernya akan dijalankan gitu ya. Oke. Cukup clear? Clear banget, Mas. Nah, ini untuk ngerunningnya gimana? Kalau file PY ini kan, kalau
pakai PyCharm kan ada tombol run-nya gitu kan. Nanti akan muncul terminal Python terus manggil ke file.py-nya gitu kan. Ini kita juga bisa lakukan di sini, tapi buka dulu terminalnya ya. Kalau di Jupyter Lab, kalau di Jupyter Notebook juga harus ada terminalnya juga kalau nggak salah ya. Masnya bisa gunain. Ini saya harus masuk dulu ke lokasi si folder basic Flask ini. Ini saya masuk dulu, ada di folder GitHub. GitHub, materi training, face recognition. Ini pertemuan ke-9 ya. Nah, oke. Terus kita masuk ke 1_ ini ya. Nah, basic Flask. Nah, ini saya punya app.py. Ini saya bisa running aja. Atau saya running dari luar juga bisa ya. Nah, ini saya bisa panggil Python. Oh, ini saya perlu, ini kan saya karena pakai Conda, ini environment-nya pakai Bash. Tadi kan di depan ini saya pakai CVDL ya, yang ada OpenCV 4.5-nya ya. Iya. Saya harus masuk dulu ke environment tersebut, Conda activate CVDL ya. Nah, biar pindah ke dalam environment CVDL seperti ini. Yang mana di environment Conda ini saya punya OpenCV 4.5 ya. Ini tinggal saya panggil aja Python. Nah, Python 1 app.py seperti ini. Gitu ya. Ini tinggal kita running. Tinggal beberapa saat ini ada error view function mapping is overwriting existing endpoint function index. Oh, kita lihat ya. User root benar, apakah mungkin karena ini template-nya ya? Ini kita coba hapus dulu aja ya. Harusnya sih template sama, nggak masalah ya. Nah, oh mungkin karena template-nya sama tadi nggak boleh ya. Nah, ini bisa dilihat dia akan ngerunning si Flask-nya dalam bentuk web server WSGI, namanya tuh Workzug ya. Nggak tahu nyebut benernya gimana ya. Nah, dia jadi di dalam Flask ini tuh ada bundle library namanya WSGI server. Jadi kalau di PHP tuh mungkin kalau belajar pemrograman web pernah dengar SAMPP gitu ya. Ada web servernya Apache atau Nginx ya. Kalau di Python ini pakai Flask bisa pakai WSGI server seperti Workzug gini. Atau kalau di productionnya kita bisa pakai Gunicorn atau adalah banyak WSGI server lain ya. Nah, ini karena udah muncul nih URL ke aplikasi webnya, ini tinggal buka aja di browser. Kita bisa akses browsernya. Kita buka localhost port 5000 ya. Defaultnya kalau di Flask itu 5000. Nah, ini bisa dilihat ngeload halaman Hello World ya. Ini karena di dalam template HTML-nya kita punya struktur HTML kalau kita buka ya. Nah, Hello World ya, tulisin Hello World. Ini kalau kita tambahin lagi tag P ya. Tag P itu untuk paragraf. Pernah belajar HTML, Mas? Pernah, Mas. Familiar sedikit lah ya kalau senang ini belajar pemrograman Python Flask ya. Kalau kita update seperti ini ya, otomatis juga nanti akan kita lihat hasil perubahannya ya di depan ya. Kita tinggal reload aja si browsernya. Chat F5. Belum. Apakah ini belum mode debug ya? Coba ini udah di save. Harusnya kalau HTML atau ke cache ya. Coba saya buka di incognito. Masih sama ya. Coba kita matiin, nyalain si flashnya ya, atau nanti kita bisa running dalam bentuk mode mode debug. Kalau mode debug tanpa kita harus Nah, ini kita cut, kita running lagi.
Sebenarnya kalau mau di debug ini kan debug modenya off ya. Jadi kalau ada update mungkin harus dimatiin dulu baru di running lagi. Tapi harusnya seingat saya kalau template HTML itu kita nggak perlu matiin si flashnya. Kalau ada perubahan di app.py-nya baru. Tapi kita cek lah. Atau mungkin ini karena cache ya. Cache di browser. Oh iya benar. Harus di update. Nah, ini kan muncul perubahannya ya. Ini kita bisa, kalau barusan kan kalau kita mau nambahin apa-apa nggak langsung efektif ya. Ini kita bisa tambahin agar nanti si aplikasi Flash-nya ini dalam mode debug ya. Ini bisa kita Ctrl C dulu. Nah, di bagian app.py ini Mas, kita tinggal masukin aja debug sama dengan true seperti ini. Ini kita Ctrl S. Nah, udah gitu kita tinggal running lagi. Nah, di sini bisa dilihat debug mode on ya. Ada debug pin-nya dan lain sebagainya. Tentu saja ini bisa dilakukan untuk inspect ya debugging lah ya. Ini kita bisa running. Kalau kita ada update perubahan, misalkan kita coba tambahin template lain, Mas. Kita coba copy, duplikat. Sekarang ini kita kasih nama user gitu ya. Ini kita edit. Ini user page misalkan namanya ya. Nah, setelah itu kita tambahkan juga routingnya gitu ya untuk ke user.html ini. Nah, di sini kita tinggal copy. Route untuk user. Ini kita arahin ke user.html yang barusan kita create ya di sini ya. Yang kontennya cuma ngeganti aja atasnya jadi user page. Nah, ini kita Ctrl S. Nah, bisa dilihat di sini dia nge-restart nih. Yes, ada error. View function mapping overwriting an existing endpoint. Apa salah formatnya? Sehingga saya cuma tinggal gini. Oh, sorry. Ini namanya index juga ya. User. Nah, ini kita ganti jadi user. Karena ini nanti akan jadi, apa namanya, harus sama dengan nama ininya ya. Kalau index sama, ya kalau kosong ini dianggapnya indeks gitu ya. Bisa kita pakai indeks. Nah, karena kan nggak bisa di web app ada satu path tapi isinya dua konten berbeda gitu, ngambil dari dua source ya bisa aja kalau secara logik, tapi kalau secara routing ini harus unik ya. Ini kita coba akses dari browser. Nah, ini yang indeks, yang slice doang gitu ya. Isinya hello world aja, belajar pemrograman Python Flash, tapi kalau saya panggil slice user, nah user page. Jadi ada dua page gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, basicnya kalau di Flash itu seperti itu, Mas. Tentu saja ada detail-detail lain yang lebih detail, tapi kita nggak akan terlalu jauh ngebahas part itu, karena di sini kita hanya untuk menggunakan kemampuan si Flash untuk membangun web app dikombin dengan OpenCV gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan tentang yang basic Flash ini? Mas, tadi yang yang server SGI itu tadi suaranya agak putus-putus, Mas. Oh, yang WSG ini? Apa tadi ya? Oh, yang WSG itu Web Server Gateway Interface gitu ya. Web Ini server sama kayak SAMPP gitu. SAMPP, Nginx, SAMPP kan Apache ya. Iya, Apache. Apache web servernya Apache. Terus ada apa? Ada yang lain-lain kayak Nginx, dan kalau Microsoft kan ada IIS gitu ya. Kalau Oracle, Java ada JBoss. Nah, ini kalau di Python yang open source ada WSGI. Kalau di development bisa kita pakai Workzug. Tapi kalau di production orang biasa pakai Gunicorn dan banyak lagi lah ya. Saya juga beberapa ada server yang menggunakan backend Python, web servernya nggak pakai yang Workzug atau yang defaultnya Flash gitu ya. Itu pakai Gunicorn. Nah, di depannya baru pakai apa namanya Nginx untuk proxy server gitu. Jadi kalau misalkan untuk development cukup aja lah segini ya. Itu. Nah. Iya, Kak, saya kan pakai pakai apa? SAMPP MySQL itu ya untuk nyimpen datanya ya. Betul. Berarti kalau digali lebih dalam ini nanti
sebenarnya foto-foto wajah itu sebenarnya bisa disimpan ya, Mas? Bisa disimpan di dalam, kalau gambar sih ya, saya nggak saranin disimpan ke database kayak MySQL, apalagi kalau datasetnya banyak gitu kan Mas. Kalau mau disimpan ke seperti tekniknya database, mungkin pakai dokumen database seperti MongoDB ataupun banyak lah dokumen database ya yang mirip-mirip dokumen DB, Cassandra gitu ya. Itu lebih cocok dibandingin kayak contohnya MySQL ya. Kalau MySQL untuk transaksional kecil-kecil kayak tabular gitu ya. Tapi kalau gambar antara ya kalau mau di keep di folder gitu ya, ataupun cuma namanya doang gitu yang di keep di dalam database MySQL gitu. Iya, iya. Bisa seperti itu. Tapi kalau blob image-nya disimpan di MySQL, lebih baik dihindari. Pakai kalau mau tetap disimpan persisten di seperti database, pakai database yang support blob processing ya, seperti Mongo ataupun Cassandra. Iya, Seperti Mas, itu. iya, Mas. Nah, kita lanjut nih. Kita akan coba masuk ke bagian step 2-nya. Dari basic class itu, kita akan update sedikit. Nah, tadi kan baru ada slide saja ya. Untuk Iya, yang betul. index.html template-nya ya. Nah, kita akan update, membuat sebuah template, intinya ada tulisan live streaming di atasnya. Di setengahnya ada tag image ya. Di tag image ini, kan biasa kalau pakai tag image itu kita bisa define source-nya kan, Mas? Iya, Nah, source-nya ini bukan ke lokasi eksak gambar.jpg atau bla bla bla. Source-nya ini akan ngarah ke sebuah path/video feed yang akan kita buat baru. Kita akan buat dekorator baru, ada routing baru namanya /video feed. Nah, si /video feed ini akan diakses sama si tag image di dalam index.html. Nah, kebayang nggak strukturnya, Mas? Jadi secara root nanti akan ada dua, root utama, si home, yang akan ngeload index.html. Ketika index.html ini keload, dia ada satu tag image, source-nya ini akan manggil si video feed. Video feed ini di dalamnya ada function tentu saja, handlernya. Ya tentu saja untuk mengakses function-function OpenCV ya, untuk ngaktifin webcam, ngelemparin frame by frame-nya menjadi response ke index.html. Nah, si video feed ini kita akan implementasiin teknik MJPG yang di atas tadi kita bahas ya. Berarti kita akan set content type header response-nya multipart X mixed replace, dan tentu saja yang diresponskan, kalau tadi kan cuma template index.html doang kan, kita akan responskan byte format dengan bentuk seperti ini. Cukup clear? itu pakai ada buttonnya atau Nggak perlu. Kalau sekarang kita oh ya? akses slice index.html-nya pun dia langsung keluar gitu si Oh gitu. tampilan utamanya. Oke, oke. Kalaupun mau nanti ada buttonnya bisa aja. Jadi kita ada page lain, diklik navigate ke screen index.html ini kan. Idenya seperti itu. Iya, iya, betul. Itu untuk fancy-nya mungkin nanti di pertemuan terakhir lah kita tambahin bootstrap segala macam gitu ya. Tambahin menu. Gampang Iya, lah kalau pakai iya, bootstrap bisa cepet. iya, betul. Gampang. Nah, ini kita gimana cara implementasinya? Langsung aja Mas, kita buka. Nah ini yang 2 MJPG stream. Ini sama, ada file app.py-nya, cuma strukturnya lebih panjang. Dan template-nya, template HTML-nya. Isinya seperti ini, seperti tadi bilang. Isinya ada tulisan live stream ya. Dan di tengahnya ini ada tag image ya, source-nya. Nah ini dengan menggunakan templating, disebutnya itu templating Jinja ya. Kalau kita menggunakan Flask, rendering template yang direndernya ini kita bisa akses gitu ya dari server dengan menggunakan templating Jinja. Nah, format ini sama seperti kayak kita menggunakan Angular atau apa gitu templatingnya ya. Jadi diawali curly bracket double seperti ini. Nah, di dalam sini kita bisa akses function-function Python. Nah, itu si templating Jinja tuh gunanya seperti itu gitu. Jadi, sebelum di load di browser, si templating Jinja akan, ini coba URL for ini kan function Python nih, dia akan mencari URL untuk yang function video feed. Nanti dia akan ujung-ujungnya tuh akan merekonstruksi URL untuk ke slice video feed ini gitu. Nah, si app.py ini gimana gitu ya untuk menghandle si index.html ini gitu ya. Ya tentu saja di sini ada root utama, masih sama seperti sebelumnya. Dan ada root kedua, ya si video feed ya.
yang kita create di awal ini. Jadi yang kita tunjukin diagramnya seperti ini. Nah, si dalam si road video feed ini kita akan, kalau tadi kan kalau cuma template pakai render template ya, tapi karena ini kita akan merespons byte image, kita nggak bisa pakai render template ya. Kita harus pakai sebuah function response yang ada di dalam Flash ya. Nah, di response ini kita bisa lebih fleksibel, mau ngirimin apa deh, terserah gitu. Nah, termasuk kita bisa ngatur MIME type-nya atau content header-nya dan lain sebagainya, termasuk body content-nya gitu. Kalau kita pengen nge-define body content-nya apa, tinggal masukin aja di parameter pertamanya. Kalau mau nge-define MIME type-nya, tinggal tulisin aja MIME type-nya apa. Karena seperti yang udah kita definisin sebelumnya, untuk MJPG stream ini, MIME type-nya kita perlu tulisin multipart X mixed replace ya, boundary-nya frame. Nah, ini karena wajib kalau mau gunain MJPG stream ya. Nah, ini kalau di konten yang dibalikin, kan harus dikirimin secara kontinu kan? Terus-terusan gitu. Jadi responsnya itu seakan-akan nggak selesai-selesai gitu, Mas. Iya, Mas. Nah, ini kita buat function namanya generate frame ya, atau gen frame. Di gen frame ini sebenarnya seperti fungsi nge-frame video OpenCV biasa. Diawali dengan kita panggil CV2 video capture, no ini untuk akses webcam gitu ya. Dan di sini kita bisa cek gitu ya, atau bisa pakai ini while true atau kamera is opened gitu ya. Kalau pakai while true juga nggak apa-apa. Ini kita baca frame by frame dari si objek kameranya ini. Frame-nya kita dapat, kalau red-nya ini dikasih nama sukses, kalau biasa kan sebelumnya red ya. Iya. Kalau ininya flag-nya udah bernilai false ya kita break gitu ya. Tapi kalau misalkan masih frame yang dihasilkan masih bagus, kita bisa M-code ke dalam JPG ya. Kenapa harus di-upload ke dalam JPG? Karena kan masih ingat ini tekniknya tuh MJPEG stream. Berarti formatnya harus dalam bentuk JPEG ya, atau extension, kalau dalam bentuk extension .jpg kan. Oh iya Mas. Makanya kita harus M-code dulu, pastiin si frame ini tuh dalam format JPG. Di M-code seperti ini, kita bisa hasilin buffer dalam bentuk JPG-nya. Nah, karena sekali lagi ini kan masih matriks NumPy ya, Mas. Kita harus convert ke dalam format byte gitu. Karena kan web browser nggak tahu matriks NumPy gitu. Dia taunya ya byte data gitu, hexa data gitu kan. Ini kita bisa pakai metode yang ada di NumPy, karena buffer ini kan objek NumPy, matriks NumPy. Dia ada metode to byte untuk ngekonversi si buffer matriks NumPy menjadi format byte. Jadi si frame ini udah format byte gitu. Nah, ini kita kembaliin. Kalau pakai yield itu kan dia bakal nge-return tapi nggak akan menghilangkan state sebelumnya kan. Dia akan terus panggil while true terus sambil nge-return terus-menerus gitu ya. Jadi nggak keluar dari function gitu. Bedanya yield dengan return. Nah, yang di-return-kan ini apa? Ini formatnya byte tentu saja, makanya di sini stringnya awalnya B. Awalnya ini frame, terus ini di new line, content type, image.jpg, new line, frame byte-nya. Sama seperti yang kita definisiin di awal tadi di sini ya, Mas. Nah, dia harus, yang diresponskan itu harus formatnya seperti ini. Ada frame, content type, dan byte formatnya. Di sini juga kita implementasikan seperti ini. Oke, ini kita running ya. Kita running Python 2. MJPG string app.py. Nah, ini otomatis kalau saya akses si tadi tuh yang 127.0.1 atau localhost 5000 gitu ya, yang di browser, dia langsung nge-load si tag image dan tulisan live stream, dan si tag image ini nge-streaming MJPEG stream dari kamera laptop saya gitu. Ini kita tinggal akses kembali dari browser. Ini kita bisa F5 saja. Ini user udah nggak ada ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Dan ini real time. Bayangkan ini bukan di GUI desktop gitu ya. Walaupun nggak secepat kayak GUI desktop ya, namanya juga via browser ya, Mas. Iya. Itu dari server ke browser, ke klien di browser gitu. Bisa dapat segini. Oke lah. Nah, jadi bayangkan nanti lokasi coding app.py-nya itu ada di server AWS katakanlah. Dan kita bisa load browser kita ini gitu ya di laptop kita gitu. Tapi tentu saja kan karena di server AWS kan nggak ada kameranya, nanti source
source video cam-nya itu bukan pakai nol ya, tapi pakai misalkan kita punya input kamera dari MJPEG stream lain, ataupun kalau IP kamera kan ada yang formatnya RTSP ya, itu kita bisa ganti dengan lokasi si IP cam-nya gitu ya. Kalau mau lokasi codingannya di server ya, jadi bagian ininya nanti diubah. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan terkait? Tadi Ya. live streaming itu untuk supaya si frame itu nggak patah-patah gitu, Mas. Kira-kira apa yang harus di-upgrade gitu? Bisa dengan mereduksi dimensi tadi tuh frame-nya ya, jangan terlalu besar. Itu kan juga sebenarnya kita nggak perlu besar-besar kan, karena kan nanti katakanlah kalau untuk absensi, bayangkan device absensinya itu seperti kayak segede ukuran kayak device fingerprint gitu ya. Ya. Ada LCD kecilnya di sampingnya, nanti usernya bisa lihat di kamera, nanti video stream itu kan ngambil dari web apa namanya dari browser gitu ya, di load seukuran kecil aja gitu. Misalkan kita bisa set aja ukuran dimensi frame-nya 320 kali 240 kan, itu udah cukup gitu ya. Nggak perlu gede-gede amat. Yang penting user aware, oh ini wajah saya udah kedeteksi nih, kurang lebih seperti itu. Dan di admin di belakang juga bisa lihat kan, oh ini real time orang ada yang apa namanya, ada yang absen gitu ya. Kalau kemungkinan kamera itu dipasang candid di atas, bisa nggak sih, Mas ya? Kameranya di atas bisa aja. Jadi candid sebenarnya misalkan ini kalau kita bicara ini kan absensi ya. Misalkan di kasus lain nih kita mau ngambil data nih orang-orang yang lewat sini gitu. Oh, mau ngambil datanya dulu? Iya, candid gitu. Jadi si ini nggak tahu sebenarnya di atas ada kamera gitu. Bisa aja, cuma Misalkan. nanti berarti tekniknya kalau untuk ngambil data itu agak berbeda, Mas. Mungkin terserah kameranya di mana aja, yang penting kan dapat shoot mukanya gitu kan. Iya betul. Deteksi mukanya nanti crop gitu ya, searea badan lah kalau bisa ya. Karena kalau mukanya doang kan nanti susah recognition ya. Iya. Sebadannya dulu, nanti kan kita perlu sortir di belakang, ini wajahnya siapa gitu kan. Udah kita kumpulin, ya baru kita training gitu kan. Bisa seperti itu. Bisa ya. Atau sebenarnya kalau seperti itu kan jadi susahnya kita harus tunggu dulu sampai kekumpul dulu. Lebih enak tuh sebenarnya kayak seperti kita implementasi fingerprint di perkantoran gitu kan. Jadi tiap karyawan atau tiap orang atau tiap siswa itu diregister gitu ya, wajib register. Iya. Kalau untuk register kan karena ini aplikasinya web, orang bisa register sendiri gitu ya. Ataupun Iya, kalau iya. lebih canggihnya bikin mobile app ya Mas, suruh buka aplikasinya nanti dia register gitu. Suruh selfie sendiri, gerak-gerakin HP-nya gitu kan. Itu bisa seperti itu. Banyak yang implementasi dengan cara seperti itu, membuat usernya nggak perlu datang ke ruangan mana untuk register wajah gitu ya. Iya Mas, iya Mas. Ada banyak cara lah. Cara satu-satunya juga caranya bisa seperti yang cara Mas barusan bilang, pasang kamera candid, nanti kalau di belakang kita tinggal sortir aja gitu yang kedeteksi ini siapa, siapa, siapa. Iya Mas. Oke. Lanjut. Boleh. Nah, ini barusan kan cuma video real time cam doang. Selanjutnya kita akan coba combine. Wih, terminal barusan ke close. Kita combine dengan face detection gitu ya. Face detection hard cascade. Nah, makanya di sini ada folder hard cascade ya. Jadi tentu saja di aplikasi app.py ini udah ada manggil ngeload hard cascade-nya. Jadi ada ini function face detect gitu ya. Kalau tadi kan di gen face itu cuma langsung aja gitu ya dari frame langsung convert di M-code gitu ya. Nah, di sini manggil function face detect untuk mendeteksi lokasi wajah gitu ya. Deteksi lokasi wajah terus ngasih bounding box warna apa nih? Kuning atau pink kalau nggak salah. Terus dikembaliin, nanti kita bisa lihat frame yang dihasilkan di web browsernya itu udah ada bounding box lokasi wajahnya. Face detection lah, tapi di browser. Gitu. Ini saya masuk lagi ke GitHub, tadi ke close. GitHub, materi training, face recognition, pertemuan, kelewat. Oke. Ini kita tinggal panggil Python yang ketiga ya, face detection app.py. Kalau template-nya masih sama semuanya. No module name cvideo. Oh iya, saya perlu masuk ke environment cvdl ya, yang ada OpenCV 4.5-nya. Iya. Nah, ini saya running lagi.
Nah, oke, kita bisa cek lagi di browser seperti ini. Nah, ini ya. Kurang lebih seperti ini. Ini kalau dilihat di laptop saya, mungkin kalau ke stream di Zoom, ke sisi Mas agak kelihatan patah-patah. Tapi kalau di saya lumayan mulus, nggak terlalu patah-patah. Nanti Masnya bisa coba sendiri ya, experience ya. Iya, Mas. Oke, nah ini face detect ternyata mudah aja gitu ya. Bisa kita implementasiin dengan cepat menggunakan kita combine dengan Flash gitu ya. Nah, kalau untuk face detect ya harusnya ini ya normal aja ya, nggak ada aneh-aneh gitu ya. Codingannya seperti sebelumnya yang pernah kita pelajari, cuma kita sisipin aja di function gain frame-nya di bagian sini. Gitu. Iya, Mas. Kita lanjut. Nah, kita combine lagi nih Mas, lebih kompleks lagi. Kita masukin tadi tuh function yang apa namanya untuk recognize face tapi pakai OpenCV DNN. Kita masukin labelnya di sini gitu ya. Dan terus kita define frozen graph-nya kita load. Kita set backend target, net forward untuk output layer, draw page-nya kita masukin di sini. Nah, recognize face kalau tadi kan detect face ya, ini saya ganti fungsinya jadi recognize face ya. Ini convert ke grayscale awalnya masih sama seperti yang detect face, tapi setelah kalau tadi kan cuma ngedraw bounding box ya. Kalau di sini nge-resize ke ukuran 50, convert ke blob ya, terus set input forward OpenCV DNN untuk dapetin confidence level dan indeks wajahnya ya. Terus di draw pad lah, di draw lokasi wajahnya, namanya siapa, confidence levelnya berapa. Nah, terus dicantumin di sini kalau tadi kan cuma detect face ya, ini jadi recognize face. Mirip-mirip di implementasi tadi yang di pertemuan 9 di sini. Nah, cuma kita pindahin ke blok app.py di sini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita coba running ya, Mas. Apakah bisa berjalan di apa namanya? Di browser yang face recognition ini? Nah, ini ngeloadnya nggak secepat sebelumnya karena ngeload modelnya dulu. Tapi tentu saja lebih cepat dibandingin kita ngeload dalam mode Keras ataupun TensorFlow ya, karena ini udah pakai OpenCV DNN. Kita tinggal buka sekarang si browsernya. Nah, ini kita bisa refresh. Yes, ini bisa di tag ya. Dan Iya, ini Mas. di browser seperti ini, Mas. Nanti Masnya silahkan coba-coba juga. Artinya, apa yang kita selama ini implementasikan pure di Python plus OpenCV ataupun Keras gitu ya, kita bisa kombinasikan dengan Flash menjadi web app sederhana seperti ini, walaupun hanya baru nampilin aja gitu ya di aplikasi web. Nanti kita bisa tambahin halaman-halaman lain lah, kayak kalau misalkan kayak di aplikasi absensi gitu ya. Iya, Mas. Nah, seperti itu tuh. Ternyata ya gampang juga lah ya, nggak terlalu membingungkan gitu ya. Nah, cuma kalau kita lihat barusan kan Mas, ini makin lama makin panjang kan. Iya. Bayangin kalau misalkan nanti ada banyak URL lain gitu ya. Bagian untuk registrasi wajah segala macam kan berarti di put di sini juga ya, akan semakin banyak ke bawah. Dan kalau codingan semakin panjang itu akan semakin susah untuk di-maintain kan. Iya. Makanya lebih enak kita jadiin modular atau kita pecah-pecah gitu ya. Nah, di Python itu support modularisasi codingan gitu ya. Nah, ini saya pisahkan konteksnya function yang berhubungan untuk deteksi wajah. Ini ada di yang file kelima ya, folder kelima. Ini saya simpan di file yang face recognition.py. Jadi semuanya saya simpan di file modular version yang face recognition.py ini. Nah, jadi ini saya create sebuah kelas. Jadi untuk mindahin tadi yang awalnya ngegabung di app.py ya, namanya recognizer. Di dev init ini saya bisa ya initialize, kalau di sini ada labelsnya saya baca dari CSV ya. Kalau tadi kan masukin di body file ya, kalau sekarang saya masukin dalam bentuk CSV. Jadi kalau misalkan Masnya pengen nambahin label yang baru tinggal nambahin di sini gitu ya. Iya, Mas. Nah, terus
Ya tentu saja di sini classifiernya saya define juga dan modelnya saya load pas recognizer ini di create. Nanti untuk nge-predict wajah tinggal panggil aja recognizer.predict gitu ya. Di dalamnya ini sama, cuma saya pecahin jadi kelas terpisah. Nah, selanjutnya di file app.py ini tinggal kita bisa panggil aja. Kita import from face recognition. Nah, ini face recognition.py ya. Import recognizer ya. Karena di sini saya punya kelas namanya recognizer. Kita tinggal panggil si recognizer-nya dan saya di sini bikin objek recognizer dari kelas namanya recognizer S besar ya. Nah, si objek recognizer ini, nah ketika kita panggil seperti ini, dia akan menginitialize, ya ngeload model, ngeload hard cascade-nya dan mendefine beberapa hal ya. Nah, define tadi kelas apa nama-nama labels-nya juga. Nah, terus nanti tinggal simple aja gitu di bagian apa namanya frame deteksi wajahnya. Frame sama dengan recognizer.predict karena di sini saya punya metode.predict ya. Inputannya tinggal frame, outputannya udah frame hasil prediksi yang udah ada bounding box dan lain sebagainya ya. Nah, makanya di sini saya tangkap sebagai frame lagi. Dan ini saya pakai try catch aja kalau ada error ya. Nah, ini selanjutnya masih sama. Jadi ini lebih clean kan, lebih singkat karena semua bagian recognize-nya saya pisahin ke file terpisah si face recognition.py di class recognizer gitu. Konsep seperti ini akan kita apa namanya? Pergunakan di selanjutnya agar membuat aplikasi web kita tuh menjadi lebih modular dan lebih simple gitu ya, mudah untuk di maintain gitu. Cukup clear atau ada yang mau ditanyakan Mas dari struktur seperti ini? Kalau di PHP kayak di include gitu ya? Iya, betul. Betul. Jadi kita pisahin codingannya di tempat lain, nanti kita include di script PHP yang ngekonsumnya kan? Iya, Mas. Iya, sama Ini saja. sampai nantinya kita bakalan terus pakai hard cascade ini ya, Mas? Besok kalau pertemuan selanjutnya kita akan ganti ada varian lainnya namanya tuh MTCNN. Nah, tapi itu baru kita kenalin di pertemuan pas kita mengenal apa kan kalau sebelum-sebelumnya kita belajar convolutional neural network atau algoritma neural network yang kita define sendiri kan? Iya, Mas. Nah, selanjutnya saya akan coba kenalkan sekilas aja. Ada beberapa frame arsitektur terkenal kayak VGG apa segala macam. Terus ada MTCNN ya untuk face detection, face recognition, object detection, ada apa aja gitu ya. Dan termasuk saja penggunanya untuk transfer learning. Yang salah satu use case-nya kalau di kasus kita nyerempetnya itu untuk face registration. Dimana kalau kita pengen nyisipin satu kelas data, nggak perlu nge-training awal dari nol lagi, tapi kita cukup nambahin ya sedikit aja gitu ya. Itu disebutnya tuh step-nya itu disebutnya transfer learning gitu. Iya Mas, paham Mas. Itu nanti di pertemuan selanjutnya seperti itu kita akan bahas ya salah satunya algoritma untuk face detection yang lebih bagus. Kalau kekurangannya si hard cascade ini kan dia kalau miring nggak bisa ngedetek ya. Nah iya itu Mas. Nah di MTCNN ini bisa karena memang dia diimplementasi dari datasetnya non-align face juga masih bisa detect gitu. Jadi tampak samping ya walaupun kalau tampak belakang pasti nggak bisa ya. Iya Mas. Paling nggak tampak samping dia bisa nge-recognize itu. Itu pakai MTCNN. MTCNN itu multi cascade convolution neural network gitu ya. Atau ya tekniknya sama seperti cascade classifier tapi backbone-nya menggunakan convolution neural network gitu kurang lebih seperti itu. Oke Mas, oke. Nanti kita jelasin besok lah. Siap. Kita akan coba running ya yang program terakhir ini yang modular. Harusnya sama aja sih. Cuma tadi kita ganti apa namanya? Strukturnya aja jadi lebih modular. Jadi lebih enak gitu penggunaannya. Iya Mas. Ini selanjutnya kita tinggal cek, tunggu sampai web servernya ke load. Agak lama ya. Oke, perlu di enter. Nah, ini kita bisa cek di browser. Reload. Masih bisa sama. Nah, ini ya sama lah seperti codingan sebelumnya seperti ini. Oke, seperti itu. Mas itu ada kemungkinan URL-nya berubah nggak sih Mas? URL-nya berubah. Yang localhost itu yang 127. Oh, kalau kita di komputer pasti pakai 127 itu atau pakai localhost. Tapi kalau Iya, misalkan kita di server,
kayak di ya komputer komputer ataupun server kita punya IP terpisah atau punya domain sendiri kan? Iya. Itu kita bisa define di sini tuh kita set IP-nya. Oh gitu. Nah, kita bisa set dia ada parameter IP di sini. IP sama dengan kalau kita pengen ngakses bukan IP sorry host ya. Host ini sama dengan 0.0.0.0 ya. 0.0.0 ini kalau dibaca sama si flash dia akan nyari tahu berapa IP si mesin yang merunning si flashnya gitu ya. Karena di sini yang running si flashnya ini adalah laptop saya. Kalau saya akses pakai IP laptop saya yang terkoneksi ke WiFi, biasanya kan 192.168 bla 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 kan. Iya Nah, mas. itu bisa ngeload juga sama tanpa harus kita tulisin 127 ataupun localhost gitu ya. Ini kita buktiin. Ini tapi saya perlu cari tahu dulu if config IP if, kalau di Windows tuh IP config ya. If config kayaknya di Linux. IP IP config. config ya kalau di Windows ya. 110 ya. Ini saya akan coba running ulang lagi dan saya akan sorry ini harusnya pakai tanda petik ya. Si app.py-nya pakai quote. Nah, save. Saya akan akses di browser pakai 192.168.01. Ya. Kita tunggu sampai ke running. Oke. Nah, ini muncul pop-up allow aja. Nanti kalau di masnya muncul pop-up seperti ini, kelihatan barusan ya. Itu di allow aja. Karena itu kan nge-expose ke network kan. Kalau tadi localhost hanya komputer kita aja yang bisa ngakses. Orang lain yang ngakses kan tulisin localhost port 5000 nggak akan ketemu karena ngerujuknya ke laptop dia kan. Tapi karena ini barusan udah pakai machine IP, artinya kalau misalkan ada komputer lain terkoneksi ke WiFi yang sama gitu ya dengan yang di laptop saya gunakan, bisa mengakses web server yang di running di laptop saya gitu. Iya. Ini saya coba running akses ke 192.168.0.110 tadi ya. Port 5000. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke? Oke, Mas. Oke. Cukup clear ya. Jadi bayangkan nanti penggunanya kalau diimplementasikan untuk di server cukup pakai 0.0.0.0 gitu. Domain apapun yang kita tempelin di servernya udah nggak perlu diubah-ubah gitu di bagian flashnya. Kita panggil si domainnya lah udah langsung ke load aset si flashnya gitu. Seperti itu. Iya biar gampang masuknya gitu dibikinin icon nanti langsung Shortcut masuk gitu ke ya. browser gitu. Iya, betul. Iya, enggak dari terminal. Betul. Oke. Untuk malam ini sih Mas. kalau dari saya segitu aja. Dari Masnya ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau belum ada, mungkin kita akan cukupkan sekian ya Mas untuk malam hari ini. Untuk pertemuan sebelumnya, selanjutnya kan ada 2 pertemuan lagi ya. Untuk brief mungkin ya. Pertemuan kedua terakhir akan membahas transfer learning dan face registration di Flash ya. Jadi kita akan meregistrasikan wajah. Sudah sih Mas, cukup nanti saya pelajarin lagi. Oke, siap. Nanti di 2 pertemuan terakhir akan kita bahas transfer learning. Di pertemuan terakhir, paling terakhir, kita akan full bahas Flash-nya dan Bootstrap itu. Mendandani aplikasi yang kita create ini gitu intinya seperti itu. Siap Mas, siap. Oke, sekian sih kalau dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mas.